screen. Saya mau tampilkan karena tema kita kan Mbak Yu vs Gilbert. Tetapi ini sebenarnya ini ya. Oke, sebentar. Supaya saya tidak kena strike. Nah, khawatirnya ada apa-apa. Nah, kecilin aja ya, teman-teman, kecilin aja. Itu saya kecilin. Nah, sekarang saya akan ini setel ya. Izinkan saya juga menyampaikan berita duka, karena tadi siang saya dapat kabar Mbak Yu, seorang paranormal, meninggalkan kita semua, meninggal dunia, saudara. Saudara yang belum kenal Mbak Yu, beliau sempat berseteru dengan saya karena beliau meramalkan bahwa Indonesia pertengahan tahun akan kacau dan bisa jadi ada pergantian kepemimpinan dan presiden akan turun. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai tata-taranya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Dan terus terang, roh di dalam saya, bukan saya, tapi roh di dalam saya tidak bisa terima. Karena ini adalah awal dari mengutuk satu bangsa. Karena mau mengumpulkan energi-energi negatif dari orang-orang yang membenci pemerintah, mengumpulkannya. Jadi dalam dunia paranormal itulah yang dibuat, mengumpulkan energi-energi negatif ini. Lalu kemudian menjadikan percaya. Dan itu yang Alkitab katakan, apa yang kau takutkan itu yang menimpa engkau. Jadi energi-energi negatif ini dikumpulkan dulu untuk menciptakan kekacauan. Dan untuk itu saya pikir waktunya buat saya untuk berbicara, karena saya tidak mau Indonesia berada di bawah kendali kutuk-kutuk paranormal. Tanpa terasa, seringkali ramalan-ramalan mendatangkan kutuk. Dan beberapa bulan yang lalu, minta maaf, karena roh di dalam saya marah. Dan karena cinta saya akan republik ini, dan bangsa dan negara, saya tidak mau ada kuasa-kuasa kegelapan mendatangkan kekacauan di bangsa ini. Itu sebabnya saya buat pernyataan yang tegas, saya tantang. Di dalam nama Yesus kita buktikan ramalanmu yang betul atau Yesusku yang betul. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia, sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu
ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka, kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, para hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan negara ini. Karena itulah janji firman Tuhan. Karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Itu sebabnya saya sangat minta maaf. Saya tidak membenci siapapun, termasuk Mbak Yu. Tuhan Yesus berbicara buat kita sekalian. Bahwa dia tetap Tuhan yang akan memberkati bangsa ini, menjaga bangsa ini. Betul ada hal-hal yang berat di bangsa ini. Tetapi tetap, karena doa yang dinaikkan, maka tetap Tuhan jaga. Dan memang waktu itu cukup keras. Karena buat saya pegang firman Tuhan. Dan minta maaf. Buat saya, ramal-ramal nasib seperti ini bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Paranormal tidak seharusnya diberi tempat, khususnya berbicara di media-media umum, saudara. Ini membuat dalam pandangan saudara sepupu saya Muslim itu syirik, saudara. Dan dalam iman kita Kristen ini juga ditentang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terbukti bahwa Indonesia tetap dijaga Tuhan. Presiden kita tetap dijaga oleh Tuhan. Dan bahkan kita lihat Indonesia akan semakin kuat, Indonesia akan semakin damai, Indonesia akan melewati masa pandemi ini dengan baik. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai saudara sebangsa setanah air, kita juga harus mengucapkan selamat jalan kepada Mbak Yu, turut bela sungkawa, dan buat keluarga yang ditinggalkan, doa kami menyertai, biarlah terang dari sorga akan menerangi keluarga ini untuk menerima terang yang sesungguhnya. Sekali lagi turut berduka cita dari kami, bela sungkawa dari kami, dan doa kami menyertai keluarga yang ditinggalkan. Dan sekaligus kita berdoa, kiranya waktu ke depan Indonesia tidak lagi dipimpin dan tidak lagi dikendalikan oleh paranormal dalam arti kata bahwa tidak perlulah pemimpin kita lalu media-media kita memberi kesempatan pada paranormal. Kita bangsa yang beragama, biarlah kita menempatkan Tuhan nomor satu dan jangan menyekutukan Tuhan. Doa kami dan bela sungkawa kami buat keluarga. Haleluya. Saya 100% tidak setuju dengan Gilbert ya. Tertawa jahat. Mengapa saya tidak setuju? Ketika Gilbert berkata bahwa paranormal itu tidak sesuai dengan Pancasila. Saya menentang Gilbert itu. Gilbert ini dungu menurut saya. Dungu, kata Roti Gurung ini dungu. Mengapa dungu? Malah dia berkata Islam yang sesuai Pancasila. Salah, Islam tidak sesuai dengan Pancasila. Mbak Yu itu sesuai dengan Pancasila. Karena agama-agama lokal itu mengenal yang namanya dunia paranormal. Ya. Pancasila itu juga produk dari dunia paranormal ini, Jayabaya dan sebagainya. Itu harus diakui. Harus diakui. Apakah semua ramalan itu dari iblis? Tidak. Salah itu ya. Bukan dari iblis. Nah itu kalau John Naisbitt bagaimana? Dari iblis? Bukan.
Ya kan? Nah, menurut saya Gilbert ini wawasannya kurang luas, ya, mainnya kurang jauh. Dia cuman wisata saja, nggak main. Kalau saya pergi itu masuk ke masyarakatnya. Kalau Gilbert ini cuman plesir doang soalnya. Makanya ilmunya kurang dia. Mohon maklum saja. Ya kalau pergi sama dayang-dayang gimana nggak ini kan? Artinya ilmunya cetek, ya. Ilmunya cetek sekali Gilbert ini. Dia tidak mengerti dunia itu, ya. Dia sama sekali nggak ngerti dunia itu. Nah, dia cuma hanya selebritis gereja saja. Yang Pancasilais itu justru paranormal ini yang Pancasilais itulah agama-agama lokal Indonesia, agama-agama asli Nusantara, dunia dunia cenayang ini dunia aslinya Nusantara, ya. Jangan heran, tolak harusnya begini melanggar Pancasila. Siapa bilang? Yang melanggar Pancasila itu justru ya teman-temannya Gilbert itu, Yusuf Mansur, ya Habib Rizik, yang dirangkul-rangkul sama Gilbert itulah yang melanggar Pancasila. Ya, Gilbert sendiri juga melanggar Pancasila dengan berhidup mewah, karena di dalam Pancasila itu tidak memperkenankan bergaya hidup mewah. Saya ingat sekali, bergaya hidup mewah itu melanggar sila keadilan sosial. Ya, guru-guru saya dulu semua cerita, guru PMP, guru PSPB, ya. Di manakah yang melanggar Pancasila berikut ini? Menolong teman, berbakti kepada orang tua, rajin ke gereja, yang terakhir bergaya hidup mewah. Makanya dicentang gaya hidup mewah itu melanggar Pancasila. Bukan dunia paranormal. Gilbert itu melanggar Pancasila dengan gaya hidup mewahnya dia. Ya. Dan statement dia itu sama sekali tidak memberkati apa-apa. Saya tengking, masalah kok ditengking-tengking gundulmu peang. Masalah bukan ditengking, masalah itu buat dihadapin. Ya. Masalah itu buat dihadapin, bukan buat ditengking. Ya. Hadapi masalah. Terima kenyataan. Jangan lari dari masalah. Hadapi kenyataan. Nah, jadi salah itu Gilbert itu salah benar itu ya. Salah 100%, salah Gilbert itu. Indonesia kenyataannya memang lagi krisis. Lihat ini pandemi. Seharusnya Gilbert turun ke jalan itu kayak Pak Charles dan timnya itu. Kasih makan supaya orang-orang ini jangan mudah dihasut. Ya kan? Nah, malah si Gilbertnya bersembunyi di dalam kastilnya yang mewah, yang megah. Harusnya turun ke jalan si Gilbert ini. Kayak Pak Charles dan teman-teman itu tadi. Gitu. Bukannya malah ditengking-tengking masalahnya. Masalah itu untuk dihadapin. Ya, kita tahu nih. Oh nanti penjarahan. Itu mah nggak usah Mbak Yu. Kita sudah ngerti itu loh. Habib Rizik ditangkap. Sekarang pengangguran di mana-mana, lihat. Masih banyak orang tidur di pinggir jalan. Itu kan sengaja tuh videonya saya tampilkan itu kan. Anda dari tadi lihat bagi-bagi orang. Ya kan? Terus coba gimana? Ojek-ojek itu nanti kena jam malam ke bulan tanggal berapa itu jam malam. Terus ojek-ojek ini mau makan apa coba? Tukang ojek ini. Ya, orang-orang di pinggir jalan itu bagaimana coba? Dibatasi semua waktunya. Mereka biasa kerja malam, tiba-tiba nggak boleh keluar malam. Apa nggak tambah edan itu Indonesia? Apa nggak tambah melarat itu orang-orang? Sementara ojeknya, motornya aja udah bayar. Udah ditagih sama debt collector. Nah, jadi nggak mikir si Gilbert ini tengking, nggak ada tengking itu, nggak ada ya. Mana ada Tuhan Yesus menengking itu, waduh penjarahan ditengking, apa ditengking, nggak ada. Nggak ada. Orang lapar dikasih makan, ditengking. Nggak ada Tuhan Yesus nengking orang lapar. Ini belajar sekolah Alkitabnya di mana sih Gilbert ini, saya juga nggak ngerti dah. Orang lapar itu bukan ditengking, orang lapar itu dikasih makan. Ya, Gilbert tambah lama tambah tambah ngawur ini. Ya aduh, itu kasih makan ya Gilbert. Pak Gilbert itu turun ke jalan. Itu Jakarta dikasih makan. Itu jemaatmu banyak yang miskin, banyak yang di PHK. Diteleponin satu-satu itu loh. Udah makan belum? Jemaatmu ditanya satu-satu, anakmu sudah bayar sekolah belum? Jemaatmu ditanya satu-satu itu cicilan rumahnya bagaimana?
kas gereja dibuka, bantu mereka. Kalau bikinkan industri kreatif yang bisa online itu semua, bagaimana caranya gereja memikirkan itu? Wah, gereja mah nggak mikirnya pokoknya hari ini omset perpuluhan berkurang. Aduh, iya Pak Eden ya, Pak Gilbert kalah dengan janda yang di Alkitab itu. Kalah, bisa. Gaya hidup mewah itu tidak sesuai dengan Pancasila. Pendeta-pendeta yang pakai jam tangan mewah itu melanggar Pancasila loh. Serius, ya. Yang di sini yang mau nggak terima boleh debat sama saya tampak muka ya, nggak terima. Orang-orang yang bergaya hidup mewah hari ini mau pendeta mau bukan itu melanggar Pancasila ya. Karena hari ini orang-orang sedang lapar di pinggir jalan itu. Kita kasih makan tuh Anda lihat semua ya. Oh pemerintah sudah kasih makan, mana ada pemerintah kasih makan, nggak cukup duitnya pemerintah. Mau dikorup semua kok. Dikorup ya. Jadi nggak ada tuh cita-cita begitu tuh nggak ada. Nah, sebelum saya kubrak-kubrak lagi, sebelum saya lanjutkan. Ya ini teman-teman tadi yang nanya, kok Ibu Koni nggak jadi masuk? Iya tadi di awal sudah saya kasih tahu ya, Ibu Koni sakit. Ibu Koni sakit, tadi doa fajar kita sudah doakan. Kita berdoa karena Ibu Koni salah satu orang ya, orang Muslim yang pikirannya terbuka. Ya, beliau itu banyak cerita Israel sesuai faktanya. Ya, sementara Indonesia ngutukin Israel, Bu Koni itu justru membuka wawasan tentang Israel. Makanya kita mau mendoakan Ibu Koni terus ya, supaya Ibu Koni didukung, supaya menyatakan kebenaran. Nah, tadinya kita mau cerita sistem pertahanan Indonesia 100 tahun. Tapi ini Bu Koni malah sakit. Oke, ini kita lanjut dulu ya, sebentar. Ini ada Pak Beta Maluku dulu nih. Silakan Pak Beta Maluku. Supaya kubrak-kubraknya seru ya, supaya saya jangan monolog. Silakan.